Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas topik mengenai hal yang kekinian, yang update, supaya menambah khasanah kita, minimal inspirasi kita dalam berbudidaya tanaman pertanian. Kali ini akan kita bahas adalah bagaimana mendeteksi secara akurat dengan menggunakan teknologi DNA. Wah, ini. Jadi kalau kita berbicara mendeteksi ini, apakah bisa diaplikasikan di kelapa sawit tentunya. Nah, di bidang yang lain kita kalau mendengar suatu kecelakaan atau apa itu sering diperlukan identifikasi dengan DNA yang tidak jelas bentuknya, juga terakhir bisa diidentifikasi gitu secara tepat. Nah, makanya kalau perselisihan kalau dengan DNA ini kan yang paling akurat. Oleh karena itu kita akan menghadirkan tamu kita bincang-bincang deteksi penyakit tanaman dengan DNA, bahkan varietas tanaman sendiri dengan DNA. Kita bincang-bincang dengan Mas Agus Eko Prastyo atau Mas Pras. Selamat datang Mas Pras. Ya, selamat datang Pak Agus Susanto dan Ya, pemirsa sekalian. ya, jadi silakan itu Mas dijawab tadi pertanyaan saya mengenai identifikasi dengan DNA. Mungkin dimulai dengan yang sensitivitasnya kurang, dengan serologi mungkin Mas ya. Oke. Karena memang kalau kita tahu bahwa DNA itu kan deoksiribonukleik asid ya Pak, jenis molekul yang menyimpan informasi genetik suatu organisme atau mungkin virus, kalau virus bukan dianggap organisme. Jadi kalau setiap makhluk hidup dari yang manusia kemudian sampai ke yang kecil itu bakteri, jamur bakteri, terus kemudian virus itu kan juga dia pasti memiliki kode genetik itu, baik itu DNA, kalau beberapa virus mungkin RNA gitu. Tapi DNA itulah yang kemudian menentukan bentuk kita seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa. Jadi sedetail mungkin kita bisa mendeteksi DNA itu milik siapa, itu kita bisa mengetahui gitu Pak. Mas, DNA itu kan digambar sampai di belakang itu kan. Ya, ini gambar Nah, di belakang itu kan nah, sering dikenal sebagai double helix gitu Pak. Nah itu memang sebetulnya kalau sejarahnya Pak, ini lucu juga. ya, Ada ilmuwan dari Inggris itu Rosalind Franklin namanya. Itu dulu pertama yang tahun 1951 kalau nggak salah itu beliau memfoto, yang menemukan pertama kali sebetulnya beliau melalui difraksi sinar X fotonya itu. Nah, tetapi karena dua dimensi, jadi nggak bayangan orang itu nggak begitu ini. Ternyata yang justru yang dapat hadiah Nobel itu, kalau kita ingat kan, Crick and Watson gitu kan, nah, Francis Crick dan James Watson itu 10 tahun kemudian, 1961 atau 62 gitu. Itu yang kemudian dia bisa mensimulasikan bentuk yang digambarkan oleh Franklin tersebut dalam rangka yang double helix seperti gambar di belakang ini, Mbak. iya, ceritanya itu pun sambil nyetir, itu pun yang cerita Ya, Watson itu kan itu nggak sengaja juga gitu. Terus sengaja, betul. ini nak bisa diperbanyak kan gitu. Iya. Nah, itulah yang cikal bakal dari makhluk hidup, ya dari DNA itu sebetulnya. Ya. Ya, jadi kan double helix tadi Mas. Ini kan untuk yang awam ya. Itu kan apa namanya kan urutannya kan ada A, C, G, T, ya itu Nah, kan. itu Ya, namanya basa nitrogen, Pak. Ada nah, adenin, guanin, timin, sitosin gitu. nah, Nah, itu pasangannya kan A dengan C. ya, Ya, G dengan T, apa kalau apa urasil dengan T, gitu ya gitu kan. bedanya itu gitu. Ya, karena kan kalau urut-urutannya kan kita tahu ada, mungkin kalau bahasanya agak ilmiah, Ya, sentral dogma gitu kan.
dari apa DNA kemudian ditranslasi menjadi RNA, dari RNA diterjemahkan apa ditranskripsi sorry Pak, transkripsi ke RNA kemudian diterjemahkan atau ditranslasi ke asam amino membentuk protein. Nah, kita ini kan juga apa namanya terbentuk tersusun dari itu. Nah, itu terjemahan di situ. Gitu. Ya. Jadi informasi yang ada ini beda-beda gitu. Ya makanya kan Mas, ini kan misalnya sampean kan sudah praktek sendiri untuk mendeteksi contoh DNA, ya kan? DNA dari jamur, gitu kan? ya kan? Berarti kan ACGT-nya Ganoderma, misalnya yang Boninens, itu kan sudah spesifik masing-masing makhluk hidup dan untuk daerah-daerah tertentu. Kan ada daerah-daerahnya itu. Ya. Ada ITS, ada apa kan gitu. Makanya kan dibikin primernya spesifik kan gitu. Ya itu salah satu kegunaan DNA itu kan dengan mempelajari DNA itu dari tahun 1960-an itu, jadi sebetulnya belum lama itu bisa memungkinkan kita mempelajari segala sesuatu mengenai tadi identifikasi spesies, kemudian analisis evolusinya juga Pak, bahkan nanti interaksi antara apa namanya tanaman dengan hama penyakit atau untuk PHT juga Pak, jadi macam-macam gitu. Iya Mas, jadi kan istilahnya kan mendeteksi tadi dengan zaman sekarang kit dulu Mas Pras sudah gimana Mas ceritanya mendeteksi Ganoderma dengan menggunakan DNA yang pernah dilakukan Mas? Ya, jadi untuk deteksi Pak, itu kan tiap-tiap organisme itu beda-beda, ada namanya gen conserve Pak. Jadi gen yang sifatnya itu stabil di satu mikroorganisme yang itulah kemudian di kemudian hari digunakan sebagai penciri organisme tersebut gitu. Jadi misalkan bakteri itu gen conserve-nya itu 16S rRNA gitu. Nah, itulah yang setiap bakteri itu jenis-jenis bakteri itu berbeda-beda apanya karakter apa namanya susunan asam amino apa susunan basa nitrogennya tadi ATGC-nya, sehingga itulah yang menjadi penciri atau apa digunakan untuk mengidentifikasi gitu. Jadi sudah tercipta primer untuk mengamplifikasi dari bagian 16S. Kalau misalkan kita cerita jamur nanti lain lagi, itu bagian ITS 1, ITS 4 itu bagian yang conserve untuk suatu organisme yang itu normalnya ya Pak, meskipun nanti turunannya macam-macam gitu. Ada yang lebih spesifik lagi sehingga tercipta nanti identifikasi yang lebih baik lagi gitu. Iya, Mas itu kan cerita jamur zaman pernah mendeteksi ya kan? Ganoderma tentunya. Ganoderma ya. Kan di kelapa sawit kan untuk membedakan Dura, Piscifera, Tenera kan saya pernah ikut seminar sudah bisa. Ada lagi gitu kalau di tanaman nanti gen apa lagi yang bisa apa namanya mengkode itu, terutama kalau yang di kelapa sawit kan ada Dura, Tenera, Piscifera itu dari karakter fenotipik apa yang mudah bisa kita kenali itu kan cangkangnya Pak. Ya, cell thickness-nya. Ya, cell thickness-nya, sehingga kita mendeteksi keberadaan cell thickness-nya itu gitu. Nah, itu gen yang menyandi, yang mengkode pembentukan dari cangkang itulah yang kemudian kita coba deteksi gitu. Ini miliknya kan sudah dikarakterisasi karena sekarang terutama Malaysia yang punya whole genome kelapa sawit karena kan tiap organisme bisa kita juga mensequencing seluruh, jadi urutan ininya Pak, urutan basa nitrogennya tadi. Nah, kalau di virus itu biasanya sekitar ratusan ribu, 700.000, 600.000 gitu kan. COVID kita bisa ini, kalau bakteri itu mungkin jutaan ya kan, 4 juta, 6 juta gitu. Itu kalau kelapa sawit ya puluhan sampai mungkin ratusan juta pasang basa tadi Pak. Nah ya, itu. Nah, setiap itu masing-masing ini gen yang mengkode pembentukan ininya daunnya, yang ini yang buahnya pun lebih spesifik lagi tadi kan yang cell thickness-nya gitu, ketebalan cangkangnya.
kromosom nomor berapa, kromosomnya. Ya, betul. Iya. Diceritakan. Nah, intinya untuk mengkarakterisasi itu ya kita butuh secara visual juga itu sebagai panduan tadi cell thickness-nya ternyata itu gen-gennya apa. Nah, itulah yang kemudian dicari, ketemu. Nah, itu secara molekuler kita bisa mengidentifikasi itu dengan relatif sangat cepat gitu. Iyalah Mas Pras, ini kan Oke. sekedar cerita-cerita saja bahwa di dalam dunia tanaman di kelapa sawit itu bisa mendeteksi itu tadi. Oh ini Dura, ini Piscifera, ini Tenera, kan gitu. Itu aja yang perlu kita sampaikan ke masyarakat supaya itu bisa gitu. Hanya kan kadang terkendala biaya kan masyarakat gitu. Iya, karena biayanya kan ya agak mahal gitu. Memang tidak semahal ini Pak, swab PCR. Karena kan itu RNA, kalau ini kan bisa DNA, bisa lebih cepat, bisa lebih murah. Ya, oke lah Mas Pras, terima kasih bincang-bincangnya mengenai identifikasi makhluk hidup dengan teknologi DNA gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ngomong-ngomong ringan kita ini bermanfaat bagi orang banyak, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.